Mari kita buka firman Tuhan kita dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Yesaya pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Kalau sudah dapat, mari kita baca secara bergantian akan ayat firman Tuhan ini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ayat firman Tuhan ini adalah buatan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, hari ini kita mau belajar tentang berkat di dalam Tuhan. Berkat di dalam Tuhan. Saudara masih ingat waktu Bapak Jokowi, presiden kita, datang di daerah kita di Sukadana. Waktu datang, ya saya tahu tuh pantai Pulau Dato itu masih, ya belum ada bangunan-bangunan yang cantik, yang indah, jalan pun ya belum ada yang bagus ya di daerah pantai. Tapi ketika sebelum presiden datang, semua itu dibuat untuk menyambut kehadiran dia, dan juga sebagai dampak kedatangannya juga di sekitar daerah Air Palo itu juga dibangun jalan yang dua arah yang cantik pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa dampak kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia? Berkat apa yang dibawa oleh Tuhan Yesus? Berkat apa yang ada di dalam Tuhan Yesus? Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, berkat yang pertama kita bisa melihat di sini dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Berkat yang besar yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah terang yang besar. Berkat yang dibawa adalah terang dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti kegelapan di sini? Kegelapan di sini memiliki pengertian bahwa kegelapan itu melambangkan akan dosa yang begitu menguasai akan manusia. Dosa yang begitu menguasai akan kehidupan manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kenyataan hidup sampai hari ini, dosa begitu merajalela di dalam dunia. Kalau kita melihat di dalam mensos-mensos yang ada, kita melihat bahwa begitu digandrunginya akan pornografi yang ada, saudara. Kemudian saudara-saudara, saya terkejut waktu saya melihat sebuah video
yang menggambarkan bagaimana kalau ada tamu-tamu yang datang di satu daerah, di satu daerah dikatakan tamu-tamu yang datang itu bisa diberi hadiah atau penyambutan kepada tamu itu adalah istrinya atau suaminya. Jadi ganti-ganti pasangan itu menjadi sebuah kebiasaan, sebuah yang tidak salah. Terus saudara, itu sudah sejak dulu dikatakan dilakukan. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, dari sisi itu kita melihat betapa dosa merusak, dosa masuk di dalam keluarga, dosa menghancurkan keluarga. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dosa begitu menghancurkan kehidupan manusia. Kegelapan begitu melingkupi manusia, sehingga kadang-kadang manusia mungkin menganggap itu sesuatu kebiasaan, bahkan menganggap itu sebuah hal yang lumrah, menganggap sebuah hal itu adalah bahkan sesuatu yang harus dilakukan. Padahal itu adalah dosa di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi itu dilakukan, itu diperbuat dengan tanpa merasa bersalah, bahkan itu dibuat, bahkan itu menjadi sebuah aturan yang harus dilakukan. Kita melihat itulah gambaran dosa begitu melingkupi akan dunia ini. Dosa begitu menghancurkan kehidupan manusia, saudara. Sehingga Yesus harus datang untuk menunjukkan terang itu yang sesungguhnya, memberikan terang itu yang sesungguhnya, melepaskan manusia dari dosa, mengampuni manusia dari dosa di atas kayu salib, saudara. Natal tanpa Paskah tidak ada arti. Yesus datang menyatakan dosa manusia dan mengampuni dosa manusia. Amin. Beri semangat dulu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kegelapan juga melambangkan bagaimana dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan yang ada, kuasa iblis, kuasa setan yang baik sistematis yang ada, maupun kegelapan yang menguasai hati manusia oleh kuasa kegelapan itu sendiri. Makanya saudara-saudara, kita lihat kadang-kadang ilmu-ilmu hitam maupun artinya ilmu-ilmu putih apapun juga begitu digandrungi, begitu disukai, dipuja-puja ilmu-ilmu itu. Dulu saya pernah dikasih berbanyak jimat dari bapak saya dan saya tolak. Tapi waktu saya sharekan di dalam kesaksian, ya, dalam kebenaran firman Tuhan, saya turun dan saya ditanya, Pak Pendeta, barangnya ada di mana sekarang ya? Saya nggak tahu apakah dia mau atau enggak gitu ya. Dan juga ada seperti sinis, ya. Ada juga yang katakan Pak Pendeta ini bodoh. Kenapa barang-barang itu dibuang? Bukankah barang-barang itu sangat berharga? Bukan barang-barang itu sulit didapatkan? Kenapa itu jimat kebal, apalagi jimat yang mengejar cewek cantik-cantik, gitu ya? Kenapa itu dibuang? Sayanglah, gitu kan? Coba kasih saya saja, gitu loh, gitu. Atau jual untuk saya saja, kan mahal barang itu, gitu. Ya saya dianggap bodoh, saudara, membuang barang-barang seperti itu. Nah, kita lihat di sini, begitu
dikuasainya manusia akan kegelapan itu sendiri. Manusia sendiri menginginkan persekutuan dengan kegelapan itu, menginginkan kuasa yang ada di dalam setan dan iblis itu, saudara-saudara. Begitu kuatnya manusia menginginkan akan hal itu. Ini menandakan manusia sedang berjalan di dalam kegelapan. Manusia sedang tinggal di dalam kegelapan, saudara-saudara. Sehingga Yesus datang ke dalam bumi. Yesus membawa terang itu ke dalam bumi dan mau melepaskan manusia dari kuasa iblis dan kuasa setan. Amin. Kita tahu ketika Kristus hidup di dalam dunia, Dia mengusir setan. Setiap manusia yang kerasukan setan dan datang kepadanya, diusirnya setan-setan itu. Yesus mau melepaskan manusia dari pengaruh setan dan iblis di dalam diri manusia. Bahkan di dalam pikiran manusia juga. Mengapa? Karena ketika dia mau jalan di atas kayu salib, si Petrus berkata, "Jangan, enggak boleh." Yesus berkata apa? "Hai iblis, enyahlah engkau." Berarti pikiran Petrus sedang dikuasai oleh iblis dan setan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan ingin melepaskan kita dari pengaruh dosa dan pengaruh iblis dan setan. Saudara-saudara, Natal mengingatkan kita juga betapa banyaknya orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka sedang berjalan di dalam kegelapan. Mereka sedang tinggal di dalam negeri kegelapan. Mereka berpikir mereka benar. Mereka berpikir mereka tidak salah. Mereka berpikir mereka berbahagia. Mereka berpikir inilah hidup mereka yang sesungguhnya. Tapi sebenarnya mereka sedang berjalan dalam menuju kebinasaan. Saudara-saudara, kita perlu datang untuk menawarkan, memberikan terang itu kepada mereka. Kita tahu Natal, ada pohon Natal, dan biasanya pohon Natal itu selalu dihiasi dengan lampu-lampu yang gemerlapan. Dan lampu-lampu yang gemerlapan itu menandakan sebuah keindahan. Saudara-saudara, orang Kristen adalah pembawa keindahan dunia ini. Orang Kristen adalah pembawa berita sukacita bagi dunia. Dari mana mereka bisa mendapatkan sukacita ini? Dari mana mereka bisa mendapatkan berita kelepasan ini? Dari mana mereka bisa diselamatkan dari dosa? Kalau bukan kita yang membawa berita ini kepada mereka. Memang ada pertobatan-pertobatan yang disaksikan melalui mimpi-mimpi, tapi itu sangat-sangat sedikit sekali. Tetapi pertobatan yang sesungguhnya juga datang dari pemberitaan Injil yang diberitakan oleh anak-anak Tuhan. Amin. Lalu kali ada di Hong Kong, dua sahabat tinggal di sebuah apartemen. Lalu sahabat yang satu adalah orang Kristen, sahabat yang satu ini bukan orang Kristen. Lalu satu kali di masa raya Natal, sahabat yang bukan orang Kristen ini jalan-jalan di pasar. Lalu dia melihat ada sebuah gereja yang begitu indah, yang begitu meriah dalam merayakan Natal. Lalu akhirnya dia tidak tahu kenapa hatinya tertarik, hatinya tergugah untuk masuk di dalam gereja itu. Padahal dia sudah berpuluh-puluh tahun dia tidak pernah menginjak gereja dan seterusnya.
selama hidupnya dia tidak pernah menginjak gereja. Dan hari itu tidak tahu kenapa dia masuk ke dalam gereja itu. Dan ketika dia masuk dalam gereja itu, dia mendengar firman Tuhan dan hatinya tersentuh untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya pada Tuhan Yesus dan menyerahkan dirinya sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Dan dia menganggap itu sebuah keindahan, sebuah hadiah, sebuah sesuatu yang sangat luar biasa yang terjadi dalam kehidupannya. Dan dia bergegas-gegas pulang ke rumah apartemennya, dan dia bertemu dengan temannya, sahabat. Dia berkata kepada sahabat, "Sahabat, hari ini saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup. Hari ini saya mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupku. Kenapa? Saya masuk dalam gereja." Biasalah masuk gereja, apa yang didapatkan? Oh, saya mendengar kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah pengampunan dosa. Tuhan Yesus bisa memberikan keselamatan yang kekal, bisa memberikan surga yang indah bagi kita. Oh, saya menerimanya, saya percaya padanya. Oh, sangat indah hidup saya hari ini, karena saya tahu saya akan masuk surga. Oh, lalu dia bertanya pada temannya, "Temanku, ini berita yang tidak boleh kamu hindari. Ini harus kamu terima juga. Saya sudah terima, sekarang kamu harus terima. Mari kita ke gereja bersama-sama. Mari engkau juga ikut saya. Percaya Tuhan Yesus. Nanti kita bisa bersama-sama di surga yang indah." Berkat Tuhan luar biasa di dalam Tuhan. Temannya yang sudah Kristen ini akhirnya menjawab dengan santai saja, sambil sepertinya mencinyir. Ya, dia berkata, sahabatku, saya selama ini sudah orang Kristen. Saya selama ini sudah ke gereja. Saya sudah percaya Tuhan Yesus." Temannya yang tersorak, kamu sudah jadi orang Kristen? Kamu sahabat apa? Mengapa selama ini kamu tidak pernah bicara kepada saya? Mengapa selama ini kamu tidak pernah menuntun saya ke gereja? Kamu ini sahabat apa? Kamu ini sahabat yang jahat. Kamu tidak peduli dengan saya. Kamu tidak peduli kalau saya masuk neraka. Kamu hanya bisa di mulut kamu berkata saya sahabatmu, tetapi dalam kenyataannya kamu tidak menyayangi saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Mungkin kita punya sahabat. Adakah sahabat di sini? Sahabat kita di luar sana? Apa yang kau berikan kepada sahabat? Uang, perhatian, waktu. Tapi adakah kau memberikan keselamatan bagi mereka? Memberitakan keselamatan, mengusahakan keselamatan bagi mereka? Engkau punya anak, apa yang kau usahakan untuk anakmu? Mungkin engkau berkata, aku sudah berikan dia uang banyak, Pak. Saya sudah menyekolahkan dia sekolah tinggi, sekolah yang terbaik di Indonesia ini, Pak. Tapi apakah kita sudah memikirkan tentang keselamatan dia? Apakah kita memikirkan kalau dia tidak masuk dalam surga? Apakah kita memikirkan kalau dia masuk dalam neraka? Kita membiarkan mereka masuk dalam neraka. Mungkin kita berkata, aku bapak yang baik, aku adalah ibu yang baik. Engkau hanya baik secara fisik saja, tapi engkau jahat di dalam Tuhan kalau engkau tidak membawa anak-anakmu kepada Tuhan Yesus. Amin. Beri semangat dulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebentar kita akan merayakan Natal di Aston. Kita tahu dari dulu gereja kita, kalau Natal itu menjadi ladang penginjilan. Dan
gereja kita banyak berkembang dan bertumbuh melalui perayaan-perayaan Natal yang kita buat. Adakah kita mendoakan orang-orang di sekeliling kita? Adakah kita mengundang mereka dengan sungguh-sungguh supaya mereka datang di Aston dan menikmati bersama kehadiran Tuhan di sana? Dan kita mendoakan mereka supaya mereka bisa percaya pada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi berkat di dalam Tuhan yang pertama, yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan berikan kepada dunia ini, yaitu terang yang besar. Bukan terang yang kecil, tapi terang yang besar. Apakah kita hari-hari ini peduli dengan istri kita? Oh, istri saya enggak ke gereja. Enggak apa-apa, itu urusan dia. Oh, istri saya enggak ke gereja karena dia sibuk. Itu memang pekerjaan dia. Atau suami saya tidak ke gereja karena dia pergi main badminton. Oh, enggak apa-apa, itu olahraga dia, itu dia lebih suka. Apakah kita sebagai istri peduli dengan suami? Apakah kita istri peduli, suami peduli dengan istri, kerohanian mereka? Hati-hati, saudara. Banyak kasus yang terjadi. Lama-lama tidak ke gereja, akhirnya meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan, saudara. Meninggalkan Tuhan. Bukan lagi napas, Kristen napas, Kristen Natal, Kristen Pasca, bukan. Tapi Natal pun tak muncul, Pasca pun tak muncul. Tapi sudah berubah haluan, nun jauh di sana. Biarlah kita peduli lagi kepada sesama kita, apalagi orang-orang terdekat dalam hidup kita. Amin. 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 Peduli dengan mereka. Amin. Yang kedua, dikatakan engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Yang kedua, berkat Tuhan di dalam kedatangan Tuhan Yesus itu, yang kedua adalah sukacita. Jadi tadi terang yang besar, T, dan sekarang S, sukacita. Jadi terang besar dan sukacita yang besar juga. Sukacita yang full. Digambarkan sukacita ya seperti orang waktu panen, seperti sukacita waktu membagi-bagikan jarahan, atau sukacita waktu menang. Ya. Biasa orang panen itu senang kan? Apalagi kalau panennya buahnya, senang sekali. Karena uangnya akan dapat banyak kan? Nah, waktu menang juga sukacita. Ya, kemarin kita banyak pertandingan kan? Banyak pertandingan, ada pertandingan bola, ya ada pertandingan masak itu nasi goreng, lalu ayam crispy. Ketika menang, senang sekali, kan? Senang sekali, ya kan? Menang. Saya juga menang waktu masak itu. Walaupun saya tak pandai masak, tapi karena saya ngobrol dengan yang pandai, akhirnya menang. Gitu kan? Akhirnya menang. Dan saya senang sekali. Kenapa saya senang sekali? Karena saya bisa menyenangkan istri saya. Kenapa? Karena dia waktu keputusan
pakai kado itu apa itu? Koper. Istri saya bilang, kamu harus dapat koper ya. Saya bilang, gimana? Saya nggak pandai masak, tapi dapat koper gimana? Iya, gimana menangnya? Oh, saya bilang, saya tak pandai, saya tak bisa. Tapi gimana menangnya? Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Sampai berdoa sudah. Tuhan, tolong buat saya menang. Karena istri saya ingin koper. Ya. Makanya saudara-saudara, ketika saya menang, saya senang sekali. Karena saya bisa menyenangkan istri saya dapat koper. Kemenangan itu membawa kesenangan tersendiri. Saya lihat juga waktu tanding badminton itu, ketika Teddy menang, walaupun juara 2, waduh, senang sekali karena dia sudah menang. Ya, jadi yang kalah itu tahun depan menang ya, tidak apa-apa. Ya, kita ini kan hanya ilustrasi saja. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, apalagi ketika menang perang, saudara-saudara. Ini gambaran adalah menang perang. Kalau pertandingan Anda menang, paling nggak dapat hadiah. Tapi ini gambaran adalah kalau kalah perang, oh jadi apa? Budak, saudara-saudara. Kalah perang, bisa-bisa seluruh harta ludas habis diambil pemenang. Bahkan nyawa pun bisa mati, saudara kita. Hilang nyawa kita. Tapi ini membagi jarahan, berarti ini adalah menang. Ini adalah sukacita yang besar karena menang perang, saudara-saudara. Menang perang itu adalah sukacita yang tiada terhingga, karena terbebas dari bencana kekalahan, terbebas dari bencana kehancuran, dan sekarang menjadi seorang yang menang, berhak atas segala sesuatu yang dimenangkan itu. Itu adalah sukacita yang tiada terhingga. Dan inilah sukacita yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara-saudara dalam kedatangannya. Mengapa? Why? Sukacita kenapa? Dikatakan ayat yang ketiga, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya telah apa? Telah kau patahkan. Kuk itu adalah sebuah kayu yang menghubungkan satu ekor itu binatang, biasanya binatang sapi, dengan sapi yang lain, diikat dengan kayu itu, sehingga sapi yang satu nggak bisa, saya mau ke kanan, yang satu bilang mau ke kiri, oh nggak bisa, harus sama-sama. Lalu yang satu bilang saya mau ke belakang, yang satu mau ke depan, oh nggak bisa, harus sama-sama, karena sudah terikat di dalam kebersamaan dengan kuk itu atau gandar itu juga. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah melambangkan sebuah sesuatu penjajahan, istilahnya. Tidak ada kemerdekaan dari seseorang. Dia harus mengikuti apa yang dimaui oleh orang lain. Dia tidak merdeka dalam kehidupannya. Dia selalu harus mengikuti kata orang lain dan maunya orang lain. Ada satu lagu yang mengatakan, ya, burung itu walaupun sangkarnya terbuat dari emas, dia lebih baik terbang bebas dari sangkar emas itu, ya kan? Kebebasan itu sendiri menjadi sebuah idaman-idaman dan harganya luar biasa.
Tapi Yesus datang, amin, mematahkan kuk itu. Kuk itu dipatahkan oleh Tuhan, sehingga orang itu menjadi bebas, merdeka. Makanya kita berkata kita adalah orang-orang yang bebas, merdeka. Ada merdeka, ada liberty, ada kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kemudian digambarkan lagi di situ, mengapa bersukacita? Dikatakan serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Ada tongkat penindas. Apa itu tongkat penindas? Tongkat itu melambangkan sebuah kuasa. Dan tongkat ini adalah kuasa untuk menindas orang lain. Ditindas. Kita ingat dulu waktu zaman penjajah itu ada istilah namanya Romusa. Ya, dalam sekolah-sekolah kita pernah baca itu dan pelajari. Romusa adalah orang yang dipaksa, ya, itu kerja. Nama saja sudah kerja paksa, ya. Jadi orang itu misalnya diambil lalu dikerjakan, kerjanya buat rel kereta api, kerjanya buat perkebunan, kerjanya di pabrik dan sebagainya, dan tidak manusiawi diperlakukan. Makan, minum secukupnya saja, gaji tidak naik-naik terus, bahkan tak ada gaji. Bahkan sampai meninggal pun kuburannya tidak tahu mana. Orang itu tidak berkuasa. Kalau dia tidak mau bekerja, dia akan dipukul. Kalau dia tidak bekerja, dia akan disiksa. Bahkan juga nyawanya terancam kalau dia tidak mau bekerja. Itulah gambaran tongkat penindas. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus datang membawa pembebasan. Amin. Yesus mematahkan tongkat penindas. Makanya itu membawa sukacita bagi orang yang telah dibebaskan dari penindasan itu. Saudara-saudara, mungkin bukan manusia yang menindas kita, tetapi mungkin kondisi yang menekan kita, masalah yang menekan kita, mungkin juga kondisi ekonomi yang menekan kita, mungkin juga kondisi kesehatan yang menekan kita, sehingga kita merasa seperti orang yang tertindas. Kita tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi damai sejahtera, makan tak enak, tidur tak nyaman, berjalan tak enak, duduk pun tak enak, semuanya tak enak dalam hidup ini, karena kita hidup di dalam penindasan. Tapi Yesus datang, Yesus berkata, marilah kepada semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada tongkat penindasan itu. Yesus yang sanggup mematahkannya. Apapun yang menindas kita, Yesus sanggup menyelesaikannya bagi saya dan saudara-saudara. Amin, saudara. Kiranya berkat firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita akan berdoa, nanti minta dan hormat Bapak kita pilih untuk memimpin kita dalam doa.
surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami beribadah menghadap Tuhan dan mendekati Natal. Kami kembali diingatkan akan kasih Tuhan kepada kami. Tuhan telah datang dalam dunia ini. Tuhan mengasihi dunia ini. Tuhan mengasihi setiap manusia. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menjadi bagian untuk menerima kasih karunia Tuhan, hidup di dalam anugerah Tuhan. Dan Bapa di surga, ketika kami menyambut kedatangan Tuhan perayaan Natal, bukan saja waktu kami merayakan Natal, kami boleh sungguh-sungguh mengalami perang yang besar itu, juga sukacita yang besar. Dan biarlah Tuhan, kami sudah menerima Tuhan Yesus yang telah menerangi kami untuk menunjukkan jalan yang tersediakan bagi kami untuk mendapat keselamatan, mendapatkan surga dan pengharapan. Kami juga dituntun ya Bapa di surga untuk mendapatkan sukacita dan kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, biarlah semua itu dapat nyata dalam kehidupan kami, dapat menjadi nyata dalam keseharian kami masing-masing, sehingga menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami tolong setiap kami supaya mulai momen Natal kami juga mau memberitakan kabar sukacita ini kepada orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Terima kasih Bapa di surga, firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk semua ini, dan Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk hidup dan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah memberitakan, Tuhan terus memberkati hamba-Mu dan pelayanan yang depannya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kita bersyukur. Amin. Amin.